Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan uraian kitab Al-Widad fi Tarbiyatil Aulad, bab yang ketiga ya. Al-Marhalatus Salisatu, yaitu tahapan yang ketiga. Jadi ini masih bicara tentang siklus 7 tahunan daripada tumbuh kembang anak. Di mana 7 tahun pertama anak sebagai hiburan bagi orang tuanya, qurrata ayun gitu. Yang kedua siklus yaitu 7 tahun sampai 14 itu anak menjadi muridnya orang tua. Maka seperangkat perintah dan larangan itu ada ilmu baru bagi anak. Sekaligus pendidikan karakternya itu. Dan yang ketiga ini al-marhalatus salisatu. Tahapan yang ketiga di bab yang ketiga ini adalah wahia, yaitu marhalatul asdiqoiyah ya. Tahapan anak itu sebagai mitranya orang tua, kawan. Wayat hulu dan masuk aktif lu anak. Fi madrasata ini di dalam dua sekolahan sekaligus. Namanya masa-masa transisi ya. Yaitu as-salisati yang ketiga, waya yaitu at-tarbiyatu wat ta'lim, masa pendidikan dan pengajaran. Warabiati dan madrasah yang keempat yaitu waya yaitu al-muamalatu, pergaulan. Nah, jadi pada siklus 7 tahun yang ketiga itu anak masuk dalam satu kelas namanya kelas mitra orang tua. Kawan daripada orang tua. Ini adalah masa transisi dari sekolah yang ketiga, yaitu madrasatut tarbiyah wat ta'lim, ini usia-usia SMA itu ya. Masuk ke perguruan tinggi kan begitu. Ke madrasatul rabi'ah, nantinya itu ada pembahasan sendiri, yaitu madrasah yang keempat adalah al-muamalah, pergaulan ya, hubungan sosial. Atiflus anak fi hadhil marhalati, di dalam tahapan ini mustarihun, lebih nyaman, bi asdiqoihi, hidup bersama teman-temannya. Wala yastarihu, dan ia tidak nyaman, kurang nyaman. Likonihi, jika berada wastal usrati, di tengah keluarga anwati, yang inti. Jadi justru anak-anak di usia ini merasa lebih nyaman bersama teman bermain, teman komunitasnya, dan justru kurang nyaman kalau ada di dalam keluarga inti, bapak ibu. Mereka sudah ada jarak. Karena mereka sudah mencari identitas, ya, mencari jati diri. Fi nafsil waktu, dalam satu waktu. Jadi kebersamaan dengan orang tua itu bagi mereka lebih senang kalau bersama dengan teman-temannya, gitu. Karena sudah mulai mencari jati diri. Li'anna indahu, karena pada si anak itu alamun, ada satu dunia khasun, yang khas. Bahwa alam itu adalah alamul bulughi, yaitu dunia remaja, dunia balik akil. Ini pun juga ada transisi ke dunia dewasa nantinya, maka disebut madrasatain, 2 madrasah sekaligus, yaitu madrasah al-salisah berupa sekolah formalnya, dan madrasah ar-rabi'ah berupa pergaulan bersama dengan lingkungannya. Al-bulughu, istilah balik, yaitu al-marhalatu, tahapan. Alati, ya berupa marhalah, yusbihu, yang menjadi. Fi asna'iha, di dalam proses marhalah itu adzukuru, ya, kelamin.
qadirina mampu alat tanasuli untuk melanjutkan keturunan, reproduksi. Jadi organ reproduksinya sudah sempurna hingga mampu membuahi, ya, mampu memberikan apa istilahnya itu keturunan. Bisyaklin dengan bentuk kamilin yang sempurna. Wayukti dan Wayukti dan menyampaikan apa itu ada. Wayukti dan mengandung lahu untuknya hormon testosteron, yaitu hormon testosteron, hormon reproduksinya. Ila najil a'dha'i, pada kematangan anggota tubuh. Jadi kalau laki-laki sudah mulai jakun, ada jakun ya. Ada. Kemudian kalau perempuan sudah ada bak payudara, ini namanya organ-organ reproduksinya sudah mulai sempurna. At-tanasuliyati yaitu anggota-anggota reproduksi. Anggota tubuh untuk reproduksi. Wanamwil adolati yaitu, dan kesempurnaan otot. Otot-ototnya juga sudah mulai kenceng. Wal idhomi dan tulang-tulangnya. Wadhuhuri sya'ril wajhi dan tumbuhnya bulu-bulu di wajah seperti kumis, jenggot dan seterusnya itu. Wa sya'ril amati dan bulu-bulu yang lain. Wa ila isbiha dan sampai pada menjadi as-sautu suaranya hasanan menjadi berubah lembut atau berat. Khusnan ya. Jadi pada siklus 7 tahun yang ketiga itu siklus transisi yang luar biasa dari masa remaja ke dewasa. Dari kelas sekolahannya ke kelas pergaulan umumnya. Hingga pada posisi ini anak sudah menjadi mitra orang tua. Ya, anak sudah menjadi mitra orang tua. Karena apa? Karena ya organ-organ reproduksinya sudah mulai tumbuh. Mulai sempurna. Kasarnya dikon kawin iso duwe anak ngono lho. Ini namanya organ-organ reproduksi. Ya. Dan mereka lebih senang kumpul dengan teman-temannya. Justru kurang nyaman kalau mereka itu berada di tengah keluarga. Maka di sini orang tua harus tahu pada usia-usia seperti itu anak sudah mulai punya keinginan-keinginan untuk ya hidup lebih bebas, hidup lebih merdeka, hidup lebih nyaman bersama komunitasnya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Ya, ini yang harus digarisbawahi sebagai bentuk pencarian jati diri itu. Wal muamalatu dan memperlakukan fi hadhil marhalati di dalam tahapan ini muamalatan sebagai bentuk pergaulan siddiqiyatan yang bersifat kemitraan. Yaitu bitasyawuri dengan musyawarah, dengan sharing. Duna bil awamiri, tidak dengan perintah-perintah mendikte. Kama qala ta'ala, seperti Allah berfirman an Ibrahimah tentang Ibrahim libnihi. Ya, pada anaknya Ismail alaihi wassalam. Jadi ini berdasarkan satu ayat dalam surat As-Saffat 102 tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam memberikan ruang sharing kepada anaknya Ismail alaihissalam. Di situ sebutnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha, maka ketika sampai ma'ahu bersamanya, yakni asa masa pertumbuhan, asa yaitu kegiatan di mana ia sampai kepada keinginan untuk mandiri. Sa'yu itu usaha. Makanya sa'i di sofa itu usaha dari sofa ke marwah. Ya, mereka sudah mampu mandiri. Falamma balagha ma'ausa. Qala, berkata Ibrahim alaihissalam, yaitu kepada anaknya Ismail, ya budaya wahai anakku. Ini aku
aro bermimpi fil manami di dalam tidur. Ani aku atbahuk diperintahkan untuk menyembelihmu. Fangdur, fangdur bukan fakul bukan fangdur. Maka bagaimana pandanganmu? Madza apa taro yang kau lihat? Bagaimana pendapatmu? Fangdur maka ungkapkanlah pandanganmu. Madza taro bagaimana pendapatmu? Gitulah. Fangdur maka bagaimana pandanganmu? Madza taro bagaimana pendapatmu? Jadi Nabi Ibrahim satu saat ada wahyu, mimpinya Nabi itu wahyu. Dalam wahyu itu Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya yaitu Ismail. Maka ketika datang wahyu itu tidak serta-merta Nabi Ibrahim itu memanggil anaknya lalu disembelih. Bahwa aku tadi malam diberi wahyu oleh Allah untuk menyembelih kamu. Lalu tidak serta-merta Ismail dipanggil disembelih, tidak. Tapi kisah wahyu itu, mimpi itu disampaikan terlebih dahulu. Nah, aku tadi malam dapat perintah dari Allah melalui wahyu ketika tidur. Di situ aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fangdur madza taro. Bagaimana pandanganmu dan ungkapkan pendapatmu tentang itu. Nah, ini berarti kan menunjukkan di usia-usia 7 tahun ketiga itu anak sebagai mitranya. Orang tua siddiqiyah, kemitraan. Jadi tidak tak-tek tidak. Rono orang tidak. Beda dengan siklus tahun 7 yang kedua. Siklus 7 tahun yang kedua, dia perintah. Seperti yang disampaikan Nabi kemarin apa? Perintahkan anakmu di usia 7 tahun itu sholat. Perintah. Sholat le. Tapi kalau di usia 7 tahun ketiga sudah bukan ayo sholat. Le sholat. Karena sudah ada pendidikan sebelumnya. Le sholat. Le ayo sholat. Beda karo sholat toh. Tapi ayo sholat. Namanya kemitraan di situ. Nah, bagaimana kemudian sikap Nabi Ismail terhadap tawaran pendapat daripada ayahanda Ibrahim? Maka qala berkata Ismail, ya abati wahai ayahanda, if'al. Ya abati if'al, wahai ayahanda, kerjakan, lakukan. Apa tu'maru yang kau diperintahkan kepada aku, untukku, satajiduni, semoga engkau menemukanku, insya Allah, jika Allah menghendaki, minas sabirina, golongan orang-orang yang sabar. Nah begini, pada siklus 7 tahun yang ketiga ini anak sebagai mitra orang tua. Karena mitra bukan perintah atau larangan, tapi sharing sifatnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ketika Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menyembelih Ismail. Bukan serta-merta lalu perintah itu dilaksanakan dengan cara menyembelih. Tanpa harus memberikan sharing pendapat, tidak. Tapi diutarakan dulu. Nah, aku diberi perintah oleh Allah lewat wahyu disuruh menyembelih. Kira-kira menurut kamu bagaimana? Nah, karena Nabi Ismail sebelumnya sudah melewati pendidikan karakter yang bagus dari orang tuanya. Maka dia berkata, satajiduni ya abatif al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Silakan Pak, saya siap insyaallah. Nah ini penting bagi orang tua untuk mengetahui di usia-usia 1 tahun yang ketiga itu sudah bukan lagi perintah, tapi ada Pak, ajakan, himbauan. Ini yang terpenting. Karena anak sudah mulai masuk tahap transisi menjadi pribadi yang mandiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.